Capricorn, hai. Ini adalah reading secara umum untuk Capricorn. Dimanapun Capricorn berada dalam carta astrologi Anda, sama ada Sun, Moon, Rising, Venus, ataupun North Node, ini adalah bacaan secara umum buat Anda. Ini adalah untuk, niat saya adalah untuk 7 hari ke hadapan, tetapi walaupun ini adalah untuk 7 hari ke hadapan, ya mungkin hal yang sudah berlaku dalam kehidupan kamu ya, dalam minggu lalu ataupun beberapa bulan lalu, beberapa tahun yang lalu mungkin. Jadi gunakan kebijaksanaan masing-masing untuk menyesuaikan penceritaan ini dengan situasi Anda. Sebelum saya memulakan reading ini, saya menjemput kehadiran malaikat penjaga Capricorn untuk sama-sama memberi pencerahan, penjelasan dalam reading ini. Terima kasih untuk informasi yang diberi, panduan yang diberi, kebijaksanaan yang diberi, serta perlindungan buat saya dan viewer saya daripada aura negatif dan entiti negatif. Oke, kita lihat apa yang ada. Pesanan untuk Capricorn. Pesanan untuk Capricorn yang harus diketahui oleh Capricorn dalam tempo 7 hari ini. Terima kasih. Apa yang harus diketahui oleh Capricorn dalam tempo 7 hari ini. Oke. Ya mungkin ayat yang penting buat kamu. Mungkin ayat yang penting buat kamu. Oke. Kita lihat apa yang ada untuk Capricorn. Pesanan untuk Capricorn yang harus diketahui oleh Capricorn dalam masa 7 hari ini. Terima kasih. Oke, saya ambil yang paling depan, tetapi kamu ada konflik dan sepi. Jadi kamu mungkin seorang ibu sedang berada dalam konflik, kesepian. Kamu punya ibu kamu mungkin sedang berada dalam kesepian, konflik, ada dengki. Yang harus diketahui oleh Capricorn dalam masa 7 hari ini. Ada seorang ibu. Oke. June. Oke. Ibu istri. June. Dan ketagihan. Saya tidak pasti apa ceritanya di sini. Oke. Saya tidak mau buat spekulasi dulu. Kita akan lihat apa kata tarot card. Oke, sepi ini kembali. Sepi dan konflik. Oke, ini bermakna dua card ini sememangnya harus keluar. Jadi ada sepi, ada konflik ya. Oke. Jadi ia sepatutnya bersama dengan ibu tadi. Oke. Kita lihat apa kata tarot card. Oke, Capricorn. Saya merasakan ada dua penceritaan di sini ya. Kebanyakan kamu mungkin, jika kamu seorang wanita, oke, kamu berada dalam konflik dengan seseorang, dengan pasangan kamu adalah seorang ibu, merasa sepi, berada dalam keadaan ada konflik dengan pasangan, anak-anak juga tidak berada bersama dengan kamu, jadi ada rasa kesepian. Jika kamu lelaki, ada seseorang dalam hidup kamu, sama ada dia adalah ibu kamu ataupun istri kamu, oke?
kamu ada istri di sini, ataupun istri kamu yang sudah bergelar ibu, dia kini berada dalam, kamu ada konflik dengan dia, berasa sepi. Jadi kalau kamu belum berkahwin lagi, kamu belum punya istri, ini adalah ibu kamu. Berada dalam kesepian, sedang mengalami konflik dalam hidupnya. Ataupun, ataupun kalau bukan ibu kamu, ini adalah seseorang yang punya hubungan dengan kamu ya. Seseorang yang punya hubungan dengan kamu. Oke, apakah ibu sepi dan konflik kepada Capricorn? Apakah makna ibu sepi dan konflik kepada Capricorn? Apakah ibu sepi dan konflik kepada Capricorn? Energi 7 hari ke depan. Terima kasih. Oke. Kamu ada Six of Swords. Kamu juga ada The Hermit dan Ten of Wands in reverse. Ya. Two of Swords, Queen of Cups, Six of Pentacles, Queen of Wands. Ya, ada seseorang dalam reading ini ya, sama ada letak di mana kamu berada ya, sama ada ini adalah diri kamu sendiri ataupun seseorang dalam hidup kamu, Capricorn. Nah, keinginannya ini adalah untuk berdamai dengan seseorang yang sedang punya konflik dengan dirinya, mahu melepaskan beban, mahu punya komunikasi yang baik sekali lagi. Karena saya melihat tidak ada komunikasi yang baik di sini. Ada, the Judgment card keluar. Jadi the Judgment card di sini adalah mewakili perdamaian. Bagi saya melihat di sini sebagai perdamaian. Inginkan adanya perdamaian di antara dirinya dan seseorang. Oke, apakah istri kepada Capricorn? Apakah istri kepada Capricorn? Apakah istri kepada Capricorn? Kenapa Capricorn ada istri? Seven of Swords, Seven of Pentacles, King of Swords, Eight of Swords. Oke. Ini khusus buat Capricorn lelaki. Saya merasakan kalau saat ini kamu punya konflik dengan istri kamu. Dia merasakan, ataupun seseorang dalam hidup kamu yang bergelar istri ya. Seseorang dalam hidup kamu yang bergelar istri merasakan yang kamu ada hal yang disembunyikan oleh kamu daripada dirinya. Vibes-nya di sini seperti ada seseorang menyembunyikan. Oke. Ini memang khusus untuk lelaki Capricorn ya. Apa yang saya lihat di sini, dia tidak semestinya ini yang kamu lakukan ya Capricorn. Tetapi ada istri di sini yang merasakan pasangannya menyimpan wanita lain. Ini adalah Eight of Swords adalah rasa terbeban, rasa terikat, rasa tidak berupaya untuk melakukan apa-apa. Nah, sebahagian kamu pula ini adalah sebahagian kamu ada di antara Capricorn di sini yang sama ada kamu lelaki ataupun perempuan, saya merasakan
Jika kamu adalah lelaki, ini adalah rasa kamu, perasaan kamu terhadap istri kamu. Tetapi kalau kamu adalah wanita, istri ini merujuk kepada diri kamu sebagai istri, ya. Saya melihat seseorang di sini mula memikirkan apakah perhubungan ini masih boleh diteruskan, masih berbaloi untuk diteruskan, karena ada rasa terikat, ada rasa seperti terbeban dengan ikatan ini. Ya, ada rasa terbeban, ada rasa seperti apa rasa yang diberinya? Rasa seperti ada penderaan secara mental di dalam diri kamu, ya, dalam perhubungan ini. Karena ini seperti tidak mendapat layanan yang seharusnya kamu dapat. Seolah-olah kewujudan kamu dalam hidup seseorang ini tidak dilihat, tidak diberi perhatian, seperti seolah-olah kamu tidak wujud dalam hidup seseorang ini. Jadi, rasanya seperti itu. Okay. Apakah Jun kepada Capricorn? Apakah Jun kepada Capricorn? Kenapa Capricorn ada Jun? Apakah Jun kepada Capricorn? Oke, kamu akan dapat pencerahannya nanti. Segala rahasia yang terpendam bakal terbongkar dalam bulan Jun. Jadi sesuai bertepatan dengan tajuknya untuk 7 hari ke depan. Jadi rasanya dalam tempo 7 hari ke depan, bila melangkah ke bulan Jun, berpindah ke bulan Jun, akan ada sesuatu yang kamu ketahui. Apapun yang kamu rasakan disembunyikan daripada kamu, segala pikiran-pikiran negatif yang kamu rasakan, kamu akan dapat pencerahannya. Kamu akan ketahui pada bulan Jun ini. Akan ada sesuatu yang akan kamu ketahui pada bulan Jun ini. Apakah ketagihan kepada Capricorn? Apakah makna ketagihan kepada Capricorn? Apakah ketagihan? Ketagihan adalah addiction, ya. Apakah ketagihan kepada? Maaf ya jika penonton saya dari Malaysia. Saya memberi terjemahan ketagihan dalam bahasa Inggris karena saya tidak pasti kalau bahasa Indonesianya menggunakan perkataan yang sama. Okey, karena saya juga ada viewer dari Indonesia. Okey, apakah ketagihan kepada Capricorn? Apakah ketagihan kepada Capricorn? Apakah makna ketagihan kepada Capricorn? Terima kasih. Okey. The Star. Okey, ada seseorang di sini yang obses inginkan perhatian. Obses mendapat perhatian, obses menjadi bintang, seperti bintang di langit, seperti itu. Punya obses untuk mendapatkan perhatian. Nah, sebahagian kamu ini mungkin adalah diri kamu Capricorn yang mencari kesembuhan di dalam diri kamu, kesembuhan pribadi. Karena The Star juga mewakili healing. Okay, sedang dalam healing proses, mencari kesembuhan pribadi. Lihat, kamu ada Nine of Pentacles in reverse dan the Hierophant. Ada seseorang di dalam reading ini yang sedang mencari kesembuhan pribadi daripada hal yang berlaku dalam ikatan kekeluargaannya, komitmen pernikahan seperti itu. Karena saya merasakan ada di antara kamu Capricorn yang ada seseorang di dalam reading ini, ya, yang mengalami masalah keuangan. Sebahagian mengalami masalah keuangan, masalah pekerjaan. Ada di antara kamu pula rasanya seperti tidak mahu ikatan ini terputus. Tidak mahu, jika belum ada komitmen pernikahannya, tidak mahu ikatan ini terputus, mahukan ikatan ini sampai ke
ke peringkat ke level punya ikatan pernikahan ya. Jadi ada rasa takut, ada rasa bimbang begitu, ada kebimbangan untuk terputusnya hubungan ini. Apakah Seven of Swords kepada Capricorn? Mohon berikan saya penjelasan untuk Seven of Swords. Apakah Seven of Swords kepada Capricorn? Apakah Seven of Swords kepada Capricorn? Ada seseorang sedang mencari strategi, cara lain untuk apa? Mohon berikan saya pencerahan dan penjelasan. Apakah the Judgment card kepada Capricorn? Oke. Ini adalah pencerahannya. Ada seseorang sedang mencari jalan untuk meninggalkan masa lalunya. Jadi saya tidak pasti meninggalkan masa lalu ini karena ada banyak penceritaannya di sini ya. Ada dua cerita di sini ya. Ada seseorang di sini yang sedang mencari jalan untuk agar pasangannya kembali kepadanya, meninggalkan seseorang dalam hidup pasangannya itu. Karena saya merasakan ada seseorang di sini pasangannya punya pasangan lain, ataupun dia merasakan pasangannya punya pasangan di luar. Jadi ini adalah strategi untuk mencari jalan agar pasangannya kembali bersatu dengannya, kembali memberi fokus kepada dirinya sahaja. Oke. Dan ada di antara Capricorn ini adalah sedang mencari jalan untuk keluar daripada masalah, keluar daripada situasi, untuk mencari jalan untuk meninggalkan sesuatu yang pernah membahagiakan dirinya, mencari kebahagiaan di tempat lain. Seperti itu yang saya lihatnya. Kamu ada Knight of Wands dan kamu ada Wheel of Fortune. Ya, ada seseorang di sini mau mengakhiri. Oke. Ada seseorang di sini yang mau mengakhiri hubungan dengan masa lalu ya. Mengakhiri, coba sedang dalam pikiran untuk mengakhiri hubungan dengan masa lalu karena dia merasakan apa yang berlaku dalam berhubungan ini sudah tidak sama seperti dahulu. Ada perubahan yang besar. Jadi ada keinginan untuk memulakan hidup baru, meninggalkan sesuatu yang pernah dirasakannya membahagiakan dirinya. Cuma apa yang saya dapat rasakan di sini, dia tidak tahu bagaimana cara untuk melepaskan diri, bagaimana cara untuk meninggalkan situasi ini. Jadi ini adalah sedang berusaha untuk mencari jalan, mencari strategi untuk keluar daripada situasinya. Oke, apakah Ace of Swords dalam June kepada Capricorn? Apakah Ace of Swords? Apakah Ace of Swords? Sesuatu yang berkaitan dengan keluarga. Akan ada pencerahan yang datang kepada kamu berkaitan dengan keluarga. Hubungan kekeluargaan. Sebahagian kamu ini adalah pekerjaannya. Ada di antara kamu yang saya merasakan ini jarang sekali saya dapat, tapi ya ada di antara kamu yang seperti menerima harta warisan seperti itu. Dan ada di antara kamu ini adalah pembahagian harta bersama. Ya, seperti itu yang saya dapat bacaannya. Jadi saya tidak pasti apa maknanya, tapi ini seperti harta sepencarian
dibahagikan, dibahagi-bahagikan ya. Jadi ya akan ada sesuatu yang kamu akan dapat pada bulan Jun. Kamu ada the Devil card, Queen of Wands, dan the Strength card, Seven of Wands. Oke. Saya rasa sebahagian kamu pada bulan Jun ini, di saat kamu mendapat penjelasan apa yang terbuku di dalam pikiran kamu, apa yang menjadi tanda soal bagi kamu, kepada kamu, di saat kamu mendapat pencerahan, saya melihat ada seseorang di sini yang coba sedaya upaya untuk mempertahankan kedudukannya dalam keluarga. Apakah ketagihan kepada Capricorn? Apakah ketagihan kepada Capricorn? Apakah ketagihan kepada Capricorn? Two of Swords. Ada di antara kamu yang ada seseorang dalam hidup kamu, ataupun ini kamu sendiri ya, Capricorn, ada di antara kamu. Bukan semua, tapi saya katakan ada di antara kamu seperti ada, saya mendengar ya, ketagihan gambling. Apa gambling? Sebab perkataan itu yang saya diberi. Berjudi ya, berjudi. Jadi saya tidak pasti, mungkin ada di antara kamu yang suka dengan kehidupan seperti itu. Tidak mengapa ya, setiap manusia itu, setiap pribadi itu punya cara untuk menjalani kehidupan masing-masing. Tapi saya melihat dalam 7 hari ke depan ini, kamu coba fokus kepada diri kamu sendiri. Kamu coba fokus kepada diri kamu sendiri. Oh, oke, ada di antara kamu yang membuat keputusan, dia seperti seolah-olah memperjudikan nasib. Kamu membuat satu keputusan untuk melepaskan sesuatu dari hidup kamu. Ada di antara kamu melepaskan keinginan untuk melepaskan habit ya. God. Kamu coba melepaskan sikap kamu yang mahukan perhatian. Bukan, sebenarnya saya salah menggunakan perkataan, karena energi ini bukan semestinya Capricorn. Seseorang, sama ada Capricorn ataupun seseorang dalam energi kamu. Jadi ada seseorang dalam reading ini yang sedang berusaha untuk melepaskan sikap terlalu meminta perhatian, dan kini fokus kepada diri sendiri. Healing pribadi itu bukan bergantung kepada kehadiran seseorang dalam hidupnya, tetapi bagaimana dirinya fokus kepada diri sendiri, fokus untuk membahagiakan dirinya sendiri. Oke. Berikan saya message untuk Capricorn. Message untuk Capricorn sebagai panduan. Pesanan untuk Capricorn sebagai panduan menghadapi situasi ini. Terima kasih. Berikan saya pesanan untuk Capricorn. Berikan saya pesanan untuk Capricorn. Oke. Oke. Capricorn, katanya di sini, perbaiki hubunganmu dengan anak. Tetapi jika kamu punya anak, perbaiki hubunganmu dengan anak. Jika kamu belum punya anak,
ada sesuatu yang berkaitan dengan sikap keanak-anakan. Jadi perbaiki sikap seperti itu. Okay? Berpikir secara dewasa. Ini nasihat buat kamu ya. Maaf ya jika ada yang terasa, tapi ini nasihat buat kamu. Jika kamu punya anak, perbaiki hubunganmu dengan anak, rapatkan hubunganmu dengan anak. Jadi banyakkan komunikasi dengan anakmu agar tidak merasa sepi. Jalankan tanggung jawabmu sebagai anak kepada ibumu agar engkau tidak merasa sepi. Jalankan tanggung jawabmu sebagai ibu atau bapak kepada anakmu. Dan ubah sikap keanak-anakan di dalam dirimu. Jadi kalau hal itu ada di dalam diri kamu, ambil ini sebagai panduan dan nasihat buat kamu. Ada di antara kamu di sini yang harus apa ya? Ada di antara kamu yang harus bertemu dengan ahli spiritual seperti itu yang saya dapat. Karena sebelum ini, saya sebenarnya dalam reading ini, ada sesuatu hal yang saya melihat seperti ada kaitan tentang spirituality sebenarnya. Sesuatu yang berkaitan dengan, walaupun kadnya tidak ada di sini, sebab itu saya tidak menyebutnya, tapi saya mendapat energi itu. Saya terbacakan energi itu, walaupun kadnya tidak keluar. Ada di antara Capricorn di sini, bukan semua, ada di antara Capricorn yang dalam usahanya untuk menarik kembali pasangannya kembali kepadanya, ada yang menggunakan khidmat ahli spiritual ya. Jadi saya melihat sesuatu yang kebalikan, satu energi yang kembali kepada diri kamu. Jadi apa yang perlu kamu lakukan adalah, ini nasihat saya ya, jika ini kamu lakukan, bukan semua melakukan, sebab itu saya tidak sebut, tetapi oleh karena nasihat ini keluar, saya harus sebut juga. Jadi untuk nasihat ini bukan sesuai untuk semua ya. Jika kamu lakukan saja. Jika kamu ada menghantar energi manipulation, meminta pertolongan daripada ahli spiritual untuk menarik kembali pasangan kamu kepada kamu, kamu harus bertemu dengan ahli spiritual untuk membersihkan diri kamu. Karena ada energi yang berbalik kepada diri kamu, dan ya, ini terpulang kepada kamu ya. Tapi apa yang saya nasihatkan adalah, apa yang kembali kepada kamu, bersihkan begitu sahaja dan usah kembalikan lagi ke tempat asal, karena ini adalah asalnya daripada diri kamu. Oke? Dan ada di antara kamu yang perlu, saya rasa dalam tempo 7 hari ini akan ada peluang untuk career baru. Akan ada terbuka peluang untuk kamu membina kerjaya baru di tempat baru. Saya katakan ya, ambil peluang itu. Ambil peluang itu. Jika kamu ragu-ragu dengan keputusan apa yang sama ada kamu ambil peluang itu ataupun tidak, ya ambil peluang itu. Oke, jadi Capricorn, itu message yang saya ada untuk kamu. Saya harap ini boleh dijadikan sebagai panduan. Semoga kita berjumpa lagi di reading yang akan datang. Bye.